Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam program Sekolah Sahabat 5 menit kali ini, kita akan memulai dengan membaca Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia mengutip ayat ini dari Ulangan 4 ayat 29. Tapi untuk melihat konteksnya kenapa Yeremia mengutip ayat ini, kita harus membacanya dari Ulangan 4 ayat 23 sampai 29. Karena di ayat-ayat ini dalam pasal Ulangan 4 ini itu menunjukkan bagaimana sepertinya Tuhan menyampaikan kepada Musa apa yang akan terjadi secara nubuatan kepada orang-orang Israel kalau sesuatu yang jahat mereka lakukan itu benar-benar mereka lakukan. Ulangan 4 ayat 23, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Ayat 24, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Ayat 25, apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Ayat 26, akibatnya ini, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya, yaitu tanah Kanaan. Tidak akan lanjut umurmu di sana dan pastilah kamu punah. Apa yang dimaksud dengan punah? Ayat 27 menjelaskan, Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Ayat 28, maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Ayat 29, inilah yang dikutip di Yeremia tadi. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Yeremia harus mengingatkan kembali bangsa Israel yang saat itu sudah melanggar perjanjian dengan Allah dan akhirnya menjadi tawanan Babel sebagai akibatnya. Yeremia menyerukan kepada bangsa Israel untuk meninggalkan dosa-dosa mereka, terutama masalah penyembahan kepada berhala-berhala. Karena untuk tetap tinggal di tanah perjanjian itu tergantung kepada ketaatan mereka. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Untuk tetap dalam keselamatan, sebagaimana bangsa Israel harus supaya bisa mereka tetap di dalam tanah perjanjian, untuk tetap dalam keselamatan yang sudah dikaruniakan Yesus. Apakah masih ada Allah-Allah buatan manusia yang mengalihkan perhatian kita dari Allah yang benar, Allah yang hidup, Sang Pencipta? Atau masih ada berhala-berhala lain yang tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium, yang lebih kita prioritaskan dalam hidup kita, yang semakin lama semakin membuat kita larut, sehingga tanpa sadar kita sudah di luar karunia keselamatan itu. Pelajaran ini mengajak kita untuk memakai seluruh kemampuan kita untuk dapat dengan kesadaran penuh. Saya ulangi, saudara, dengan kesadaran penuh dalam setiap waktu kita bernafas, menyadari bahwa Tuhan rindu untuk kita mengosongkan semuanya itu dan mencari Tuhan, karena sebenarnya Tuhan selalu ada di dekat kita. Tetapi tidak akan ada hubungan kita dengan Tuhan kalau kita tidak mengosongkan hati kita. Itulah yang dimaksud dengan Allah yang cemburu. Allah yang cemburu itu Allah yang ingin menyatakan janjinya kepada kita. Apabila kita mau melakukan pertobatan,
dan memerankan bagian kita pada perjanjian yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Penurutan adalah peranan kita itu. Penurutan adalah peranan kita dalam perjanjian dengan Allah. Di zaman Nabi Mika, orang Israel kelihatannya seperti orang saleh. Semua ritual keagamaan sepertinya dilakukan oleh orang Israel. Akan tetapi di balik itu, saudara-saudara, tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan bagi yang lemah dan yang memerlukan. Tapi di atas semua itu harus ada ketaatan. Terlihat baik dengan memberikan persembahan dan terlihat rendah hati, tidak ada gunanya apabila tidak ada ketaatan. Mika mengutip Ulangan 10 ayat 12-13 untuk mengajak bangsa Israel kembali ke jalan yang diinginkan Tuhan. Kutipan itu dituliskan dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Dengarkan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, nah kalau di Ulangan 10 ayat 12-13, berlaku adil itu disebutnya berpegang pada perintah Allah, mencintai kesetiaan. Di dalam Ulangan 10 ayat 12-13 disebut mengasihi Tuhan Allahmu, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu, yang kalau di Ulangan 10 ayat 12-13 itu takut akan Tuhan dan menuruti perintahnya. Kutipan ini disesuaikan Mika sesuai dengan konteks yang terjadi di zamannya. Konteksnya berbeda tetapi pekabarannya sama. Bagaimana dengan kita di zaman sekarang ini? Dengan munculnya ideologi baru seperti postmodernisme yang tidak menuntut pertanggungjawaban atau accountability dari tiap-tiap individual atas perbuatannya. Sudah waktunya saudara kita kembali mendalami tulisan-tulisan Allah di dalam Alkitab untuk mengerti apa yang Allah inginkan dari kita, agar berkat selalu menjadi bagian kita, dan yang lebih penting daripada itu, keselamatan kekal yang sudah dikaruniakan kepada kita akan menjadi bagian kita sampai selama-lamanya. Terima kasih saudara-saudaraku sudah mau mengikuti program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Menteng Jakarta. Jangan lupa like, subscribe, dan like channel ini agar jantung kerohanian kita tetap berdetak. Tuhan Yesus memberkati.